Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, ini kembali kita ngebahas satu buah circular saw. Tapi ini menjadi sejarah baru buat GTG Channel karena ini adalah circular saw yang terbesar yang pernah gua review ya dari dulu ya, dari 2019 ini berdiri sampai sekarang gua nggak pernah nih review circular saw segede gini. Ini jujur buat gua sih gede banget ya. Nah, ini harganya di marketplace ya lu bisa dapetin dengan harga range-nya sekitar di 1,2 mungkin 1,2 1,3 ya segitulah range harganya ya kurang lebih. Nah, kalau lagi promo-promo ya gue pernah lihat ada di harga 1 something lah ya. Pokoknya hampir menyentuh di 1,2 memang. Ya, ini luar biasa tapi memang kali ini ya, Donceng tidak memberikan blade ya. Jadi di sini memang dalam paket pembeliannya kita tidak mendapatkan blade, tapi tenang aja, Donceng punya kok blade-nya. Nah, Bang, ini gede. Emang berapa ini ya? Nah, ini kita keluarin dulu dah. Apa kita dapat apa aja ya? Nah, tuh udah kita keluarin semua. Manual book, kartu garansi ya, semuanya udah tuh kita keluarin. Donceng dengan tipe DMY 02 strip 235. Makanya gua katakan ini benar-benar besar banget karena dia ada di 235 mm atau setara dengan di 9/4 in. Wow, luar biasa, hampir di 10 in. Ini memang lebih cocoknya buat kita motong-motong balok dan yang lain-lainnya. Oke, di sini ada karbon brush, ada kartu garansi selama 2 tahun diberikan dari Donceng, ada parallel gate juga. Nah, di sini sudah ada manual book juga dan kita udah ngedapetin ada handle-nya juga. Ini handle-nya aja gede banget. Kayak Gerinda, luar biasa. Nah, ini udah dapat kuncinya. Kuncinya cuma hanya single karena memang dia sudah memiliki ada spindle lock. Oke, 2000 watt di sini ya untuk kapasitas wattnya dan di 4100 per menit. Ya, di sini untuk RPM download speednya 85 mili ya, ini untuk maksimal cutting ya di sini ya, dan alat ini memiliki bobot di 6,5 kilo. Ya, ini luar biasa sekali dan dia bisa kita adjust untuk angle adjustmentnya atau di derajatnya dia bisa sampai di 50 derajat. Luar biasa, gede banget ya. High quality gear. Nah, di sini for long service life. Jadi memang Donceng mengklaim ya di sini gearnya mempunyai kualitas yang benar-benar baik sekali ya, efisiensi heat ya. Di sini juga dia ya bisa ventilasinya bagus dan untuk membuang hawa panasnya jauh lebih bagus lagi ya. High strength stamping base plate. Jadi memang base plate ini diklaim juga dia sudah baik yang pastinya ya untuk menghasilkan potongan yang presisi. Nah, Bang, ini lebih tepatnya buat motong apa? Kalau teman-teman main plywood jangan yang beli 9/4. Waduh. Ya, ini plywood 4. Berapa biji ya plywood ini berarti, Bay? Ya, 18 mili kita tumpuk 3 aja masih bisa kita potong. Tapi kalau teman-teman mau apa? 5 ya, Bay. Nah, kalau teman-teman mau apa namanya pengen punya seperti apa tuh ya, running saw ya, mungkin maybe kalau teman-teman bikin. Nah, ini ya terserah dah. Taruh 5 tumpuk, jebret ya, potong pakai ini. Waduh, ini luar biasa sekali. Memang kalau dari build quality gue bisa bilang ini nggak ada sama sekali yang namanya rubber ya. Handle-nya pun dia benar-benar polos ya. Sudah ada ya di sini, triggernya sudah bisa kita lock ya, di sini sudah bisa, dan adjustmentnya juga untuk handle-nya dia besar banget. Dan untuk pergantian karbon brush dia enak ada di bagian luar, jadi kita tinggal potong aja. Dan untuk bevelnya, kemiringannya, nah ini kita tinggal atur ya, kendorin di bagian depan dan di belakang, lalu kita miringin ya, dan dia bisa sampai di 50 derajat. Luar biasa, cakep banget, handle-nya ganas banget. Jadi memang kalau gue lihat di bule-bule ya di luar tuh ya, mereka ini buat motong-motong bolok-bolok gede. Nah, mungkin kalau kayak di kita lebih cocok kayak buat belah-belah apa itu, bahan kusen ya, kusen pintu. Nah, karena nanti dibantu parallel gate, nanti motongnya akan jauh lebih enak yang pastinya. Oke ya, ini gua mau setup terlebih dahulu ya. Nah, ini dia dusnya. Pokoknya kita ngedapetin yang kayak begini aja ya. Sekali lagi ini nggak dapat blade-nya, nanti teman-teman bisa beli secara terpisah. So pastinya murah banget untuk blade-nya dari Donceng ya. Dulu kita udah pernah bahas juga dari berbagai macam size pokoknya. Oke, dan di sini covernya udah nggak perlu diraguin lagi ya. Ini covernya bener-bener ya, bahannya ini bukan plastik ya. Ini kayak iron cast nih, bener-bener enak banget. Dan di sini juga kabelnya bener-bener ya, ini enak banget kabelnya karena dari kelihatannya aja tuh beda. Bang, kabel enak bagaimana maksudnya? Kita pernah ngelihat kabel yang kayaknya bagaimana ya, Bay? Kayak gampang putus begitu, ya. Nah, kabel memang bisa putus, bisa di dalam putus ya. Nanti kalau dia lama-lama dipakai, wattnya kegedean, meledak dia. Satu.
2, 3, ya cukup lah ya, 4 meter untuk kabel kayak begini cukup. Kalau emang kurang panjang, yang pastinya nanti tinggal ditambahin kabel roll aja. Oke, kalau buat produk udah pasti ya terregistrasi K3L, jadi teman-teman udah nggak usah perlu khawatir lagi. Dan ini sini, gue pengen siapin nih ya medianya, mungkin lebih tepatnya balok yang gede-gede kita cobain, dan kita coba ya mungkin jangan cross, kayaknya lebih ke rip cut nanti kita akan coba. Dan kita akan dibantu juga pastinya dengan para railgate ini. Wow, para railgate-nya aja nih udah tebel banget, makanya udah makin berat pastinya. Luar biasa banget ya. Nah, tinggal kita tempelin aja di sini. Dan kebetulan gue punya mata blade yang udah pernah gue pakai ya dulu, kalau nggak salah bekas table saw. Mudah-mudahan arbornya pas ya, nanti kita akan coba. Nah, di sini kalau kita lihat arbornya berapa nih Bung Bayu? Di sini arbornya tulisannya nggak ada, nanti coba ya sambil kita pasang blade-nya, sambil kita tes ya, sambil kita ukur untuk arbornya berapa, supaya teman-teman ya nggak kesulitan nanti kalau mau beli blade-nya ukurannya berapa, yang pastinya udah tahu. Oke, langsung kita cobain aja yuk. Nah, di sini ada balok gede ya. Jadi memang ini gua setup untuk kedalamannya, ini gua maksimalin. Jadi for just info aja. Jadi kebetulan ini baloknya dia ada di 9 cm dan ini maksimalnya di 8,5. Ini kita coba cutting dulu ya. Oke, kita coba cutting dulu, kita siapin. Ini gue maksimalin aja deh dipnya. Oke, nice banget. Ini para railgate gue pakai ya kebetulan. Oke, para railgate gue pakai. Oke, ini kita kencengin dulu. Para railgate juga sudah. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil, jos banget, asli jos banget ya, powerful banget, tenaganya gede banget, dan ini wow, antep, berat banget. Oke, ini kita setup dulu. Jadi ini kita buat potongan tapi ini sebetulnya lebih dari, kurang malah, iya bener 8 ya, kalau teman-teman lihat ya, 7,5 cm ya. Dan di sini kalau teman-teman bisa lihat dari hasil, nah ya 8,3 lah ya, tuh, sorry 8,2 ya, 8,2 cm ini maksimal deep kedalamannya, luar biasa sekali ya. Ini gue coba cutting lagi dari sebelah sini, kita coba kecilin. Oke guys, ini kita balik ya, jadi kita lanjutin potongan yang ada. Tapi ini moga-moga gue nggak ngukur ya, moga-moga baloknya potongannya presisi ya, jatuhnya harusnya presisi ya, tapi kita coba aja lah. Mantap. Kita balik lagi, kita ambil potongan yang 7,5 cm. Apa dia bisa langsung membelah ya atau enggak? Ya karena ini di sini kan, kalau kita ambil posisi tinggi ini ya, ini posisinya masih di 9 ya. Ini kita putar dulu. Nah, ini sekarang udah pendek nih. Dia udah di 7,5 tingginya. Nah, ini kita mencoba membelah sebanyak 2 kali. Ini powerful banget karena memang sebetulnya juga ya, matanya kita gunakan dia yang kecil ya, 24T ya. Ini luar biasa sekali. Oke. Ya, langsung kita cutting ya. 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry guys, ininya lari. Posisinya lari ini. Tuh, belok. Oke, kita ulangin aja ya, kita ulangin ya, nggak masalah. Oke, ini posisinya lari dia. Harusnya nggak boleh lari. Jadi lari dari para railgate ini. Pegangannya kurang kuat. Oke, wait.
Kita coba sekali lagi ya. Agak kurang maksimal ini, soalnya agak goyang-goyang deh. Jadi gecol. Soalnya ini kebetulan berat. Oke, gua rapiin dulu dudukannya. Oke, kita kecilin lagi. Sip. Yap. Oke, kita gas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Powerful banget. Asli. Wow. Ya. Gue sengaja gue nggak motong ya. Jadi gue memang sengaja gue ngerip ya. Jadi gue kepengen tahu juga dari power itu kalau kita rip cut ya. Jadi lebih terlihat ya. Nah, secara di sini gue ambil supaya matanya posisinya terjepit. Ya, jadi artinya dengan kedalaman yang maksimal akan lebih berat. Ya, dan disitulah power motor ini benar-benar diuji ya. Dan ternyata ini benar-benar mampu dan gue rasa jujur ini juga gue mata bekas ya. Tapi kalau gue gunakan mata baru 24T akan jauh lebih dari ini lagi kalau menurut gue ya. Nah, jadi artinya kita harus sesuaikan juga dengan blade-nya. Kayak gue di sini jujur kalau kita produksi tanpa henti ya, bisa 2 atau 3 project itu blade udah pasti ganti ya. Karena nggak enak juga. Satu berisik gue nggak suka ya. Nah kayak gini nih, udah agak cukup teriak. Terasa sebetulnya pada saat blade itu memang benar-benar dia sudah nggak tajam ya. Dan benar-benar feel-nya beda sekali kalau misalnya kita ya untuk posisi ya si blade ini udah tajam ataupun tidak tajam ya. Dan ditentukan juga pastinya dengan jumlah matanya ya. So kalau menurut gue nih enak banget, powerful banget yang udah pasti ya. Dan gue nggak nyoba untuk posisi bevelnya ya. Karena kalau menurut gue posisi bevel itu kalau untuk circular saw menentukan dengan kelihayan tangan juga. Jadi harus benar-benar bisa dipastikan yang makainya juga paling enggak dia bisa ya, atau bisa kita katakan expert lah mungkin. Jadi memang gue lebih mencoba untuk dari sisi performanya, yaitu makanya gue coba jepitkan matanya dan kita akan lihat performanya. Dan sejauh ini ya benar-benar powerful banget dan enak. Dan konsumsi wattnya ya seperti gue katakan di awal. Jadi kalau teman-teman punya watt yang memang di rumah kapasitas cuma 1200, gue rasa mungkin ya lo jangan pilih circular saw ini, karena memang ini wattnya besar, cukup besar, dan pastinya disesuaikan juga dengan kapasitasnya yang besar juga, mulai dari daya cutting dan powernya. Oke, nice banget kalau menurut gue. Gila, iya ini emang bener-bener sesuai kata gua ya. Jadi kalau teman-teman main plywood ini nggak cocok banget buat teman-teman ya. Ini lebih tepatnya lebih untuk main kayu-kayu solid ya. Dan buat teman-teman yang memang butuh daya cutting yang bener-bener dalam banget deepnya. Dan ini luar biasa, enak banget, powerful banget. Tapi harus digaris bawah ini ya. Nanti teman-teman teriak deh, Bang, listrik di rumah cuma hanya di workshop cuma 1200 ya. Udah pasti jepret kayak ginian mah. Nah, ini kita sekali starting aja. Tadi kita cobain udah 900-an. Ya itu udah tanpa beban. Kalau udah pakai beban kurang lebih range-nya sekitar di 1400-an tadi ya, Bay ya. Nah, ini luar biasa sekali. Makanya teman-teman bisa bayangin ya. Nah, tuh. Ya, kalau teman-teman tanya, Bang, ini kok apa nggak jepret di studio? Waduh, di studio nih wattnya 7700 teman-teman. Jadi ya insya Allah kalau nge-cover suruh 2000 watt doang mah ini masih sanggup ya kan. Nah ini benar-benar luar biasa sekali. Kalau untuk dari hasil cuttingnya itu semua bergantung sama dari blade-nya. Dan kebetulan di sini blade-nya kita pakai yang berapa ini ya? Ini blade-nya kebetulan gua blade-nya ada bekas ini. Ini 24T ya. Tapi sebetulnya gini, kalau misalnya buat gua karena memang kita di kayu solid 24 mungkin udah enak. Tapi ya gua nggak tahu ya, kalau gua punya mata 40 sih mungkin nanti kita coba cutting kira-kira kuat apa enggak. Tapi kalau menurut gua nyobain feel-nya dari pada saat gue coba potong harusnya 40T ya udah pasti kuat lah ya. Tapi kalau buat nanya hasil potongannya halus apa enggak 24T ya jangan diharap deh. Tapi kalau untuk masalah daya cuttingnya enak banget 24T bener-bener ya, karena mungkin ngegerusnya apa ini ya, Bay, jarang-jarang gitu, Bay. Sekali rauk gitu loh ya. Nah, bener-bener enak banget. Vibrasinya gue suka ya. Dan
Jujur alat ini memang berat ya, sekali lagi bener-bener berat, tapi base plate-nya gue suka, bener-bener kokoh banget ya, dan kelihatan ya lebih apa ya, lebih eye catching aja sih ya. Jadi disesuaikan karena memang mesinnya gede, base plate-nya lu bisa lu bayangin lu gede banget ya. Nah, udah gede, kokoh ya. Karena kita lihat di sini banyak bagian base plate-nya nih kayak ada tulang-tulangan press-pressan ya. Nah, ini disebutnya tulang nih, teman-teman, disebutnya tulang ya. Jadi dia akan jauh lebih kuat pastinya. Oke, nice banget kalau menurut gua ya untuk sirkular saw dari Donceng, makanya luar biasa. Nggak usah tipe yang lain, satu sirkular saw aja macam sirkular Donceng udah punya berapa biji. Yang cordless udah banyak banget ya, bukan cuma hanya satu, lebih dari 2 kalau nggak salah ya. Apalagi yang kabel, waduh banyak banget. Dari mulai berapa in, bang ini kegedean buatku, jangan dibeli kalau buat kegedean buat lo. Yang beli ini yang cocok, yang pas orangnya ya. Dan buat teman-teman nggak usah beli yang 9/4 in seperti ini kalau memang ngerasa kegedean. Beli yang kecil, Donceng banyak banget ya. Sampai yang mini-mini juga ada ya, Bay ya. Nah, apa ini ada luar biasa. Apalagi dengan di tahun ini Donceng terus menambahkan ekosistem ya yang ada di Indonesia, pasar Indonesia khususnya. Wow, luar biasa sekali yang pastinya ya. Garansi 2 tahun diberikan dari Donceng, dan semua ya after sales dari Donceng itu udah sama-sama tahu, udah gua sering kali bahas. Dan untuk distribusi Donceng semua di seluruh Indonesia lu bisa dapetin dengan semudah itu pokoknya ya. Apalagi Donceng udah benar-benar memberikan yang spesial buat teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Semoga video ini bermanfaat, dan gua akan sertakan untuk link pembeliannya, teman-teman harus cek. Nah, kepo dengan produk Donceng apa aja, langsung aja di follow semua sosial media Donceng, bener Facebook, Instagram, dan ada TikTok juga di Donceng Indonesia. Ya, di follow juga untuk sosial media gue deh. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram juga, dan mampir pastinya ke Shopee videonya Getika Channel. Gue Gung di sini bersama Bung Bayu. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.